Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya dari kelas MPI 1A. Definisi ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan perawi dan yang diriwayatkannya, apakah tertolak atau diterima. Makna perawi di sini ialah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang biasa disebut dengan sanad. Sedangkan marwi di sini memiliki arti isi berita yang diriwayatkan atau yang biasa disebut dengan matan. Pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah menurut Al-Akhwani adalah ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafaz-lafaznya. Sedangkan menurut Muhammad Aziz Al-Khatib, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan atau periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan atau pengakuan, sifat jasmaniah atau tingkah laku atau akhlak dengan cara yang teliti dan terperinci. Definisi menurut Zafar Ahmad, ilmu hadis adalah ilmu yang dapat diketahui dengannya perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah SAW serta periwayatan, pencatatan, dan penguraian lafaz-lafaznya. Dari ketiga definisi di samping dapat dipahami bahwa ilmu hadis riwayah pada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Objek kajian ilmu hadis riwayah dari segi periwayatan dan pemeliharaan. Yang pertama, cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lain. Yang kedua, cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuan. Sedangkan tujuan ilmu ini adalah pemeliharaan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuan. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum dan tuntunan yang terkandung di dalamnya. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana larangan menulis hadis khawatirnya bercampur dengan Al-Quran. Lalu, larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Pada periode sahabat disebut dengan periode pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang meriwayatkan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Di masa tabi'in, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Lalu di masa tabi'in, masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa filtrasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Sedangkan pada periode setelah tabi'in, penulisan hadis lebih sistematik. Lalu munculnya kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, dan Ikhtisar. Pembagian ilmu hadis yang kedua ialah ilmu hadis dirayah.
Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat-hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Objek kajian atau pokok bahasan ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan. Pembahasan tentang sanad meliputi yang pertama, segi persambungan sanad, yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Oleh karenanya, tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang tersembunyi, terputus, tidak diketahui identitasnya atau tersamar. Yang kedua, segi keterpercayaan sanad, yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat adil dan habit atau kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi hadisnya. Yang ketiga, segi keselamatannya dari kejanggalan. Yang keempat, keselamatan dari cacat. Yang kelima, tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Sedangkan pembahasan mengenai matan adalah meliputi segi kesohihan atau kedoifan. Hal tersebut dapat terlihat melalui kesejalanannya dengan makna dan tujuan yang terkandung di dalam Al-Quran atau selamatnya. Yang pertama, dari kejanggalan redaksi. Yang kedua, dari cacat atau kejanggalan pada maknanya karena bertentangan dengan akal dan panca indera, atau dengan kandungan dan makna Al-Quran atau dengan fakta sejarah. Dan yang ketiga, dari kata asing, yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal. Tujuan ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul, hadis yang diterima sebagai dalil, dan hadis yang mardud, hadis yang tertolak. Sejarah perkembangan ilmu hadis dirayah sama seperti ilmu hadis riwayah, ada 5 periode. Yang pertama, periode Nabi SAW, bahwa telah ada dasar ilmu hadis. Yang kedua yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Di periode sahabat, periwayatan harus disertai saksi, bersumpah dan sanad. Sedangkan di masa tabi'in timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih. Setiap usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Di masa tabi'in telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Lalu muncul kitab-kitab hadis seperti At-Tariq Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lain. Dan yang terakhir, periode setelah tabi'in, ilmu hadis dirayah. Ini berdiri sendiri sebagai ilmu hadis, dan kitab ilmu hadis pertama bernama Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'in karya Rama Hurmuji.